nggak tahu ini apakah dialami oleh mualaf lainnya gitu. Kalau saya pribadi waktu awal-awal tuh masih agak gini Mbak, antara kemarin kan saya habis salah ya menjadikan utusan Allah itu seperti Allah. Ya, itu yang Jadi kita ketika seperti ini saya susah melihat ini saya tuh lagi seperti itu atau enggak. Ya. Itu kendalanya waktu saat itu. Cuman ketika itu terus saya mulai membiasakan untuk sholawat gitu. Kalau zikir kan ya yang itu ya, menyebut yang nama Allah. udah rutin gitu, udah biasa. Sholawat itu saya belakangan justru Mbak. Sampai saya umroh itu baru saya nikmatnya sholawat itu tadinya sholawat tahu itu harus diperbanyak sunnah di hari Jumat dan sebagainya gitu ya. Kalau lupa sesuatu, kalau apa ini sholawatnya. Cuman baru tahu manisnya sholawat itu ketika setelah umroh karena awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sadar katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi sudah 30 menit lebih kami berbincang dengan dokter dan tidak terasa waktu tuh seperti berjalan cepat. Namun kita masih ada waktu dok, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tema kita adalah istiqomah dalam iman. Tidak mudah memelihara iman dan takwa dengan begitu banyaknya cobaan, kemudian lingkungan, belum lagi mungkin tontonan, kemudian apa yang kita dengar, kita baca, kita lihat. Nah, yang ingin kita ketahui ketika ini baru 3 tahun berarti dok ya, 3 tahun lebih, 3 tahun kurang? Lebih Maret ya. 3 tahun lebih dokter memeluk agama Islam, Masya Allah. Adakah kebiasaan atau peraturan Islam yang dalam Islam yang membuat dokter masih harus membiasakan diri atau menyesuaikan diri? Karena kita bisa lihat di sosial media beberapa mualaf-mualaf internasional sih yang saya lihat, dia tuh goyang lagi karena terlalu banyak larangan, terlalu banyak yang harus dia kerjakan. Karena kita kan rutin sholat 5 waktu, belum lagi subuh-subuh harus itu yang pahala paling besar kan, sholat subuh, sebelum subuh segala macam. Kalau yang untuk dokter sendiri alami, adakah peraturan dalam Islam atau ketentuan dalam Islam yang dokter masih harus adaptasi? Ya, alhamdulillahnya saya beranggapan itu justru dengan banyaknya tadi yang aturan, sunnah-sunnah dan sebagainya itu, saya justru garis bawahnya justru yang pertama itu Islam itu mudah. Iya, Islam itu mudah, dan kalau Islam itu diikuti itu selamat kan? Islam kan artinya selamat ya. Ketika kita ngikutin itu selamat gitu. Jadi di situ saya alhamdulillah sampai sejauh ini itu ngerasainnya justru nikmat ketika kita dimudahkan untuk mengikuti ya tadi sunnah-sunnah, tata cara kewajiban Islam gitu. Karena saya tahu ini bukan buat siapa-siapa, tapi ya untuk kebaikan diri saya sendiri supaya saya selamat gitu ya, supaya saya dapat ridhonya Allah gitu. Jadi dijalannya itu dengan apa ya, nikmat, dengan syukur gitu ya, alhamdulillah gitu. Balik lagi tadi pentingnya kita ya pasti ya, kalau manusia tadi kan dibilang susah ya untuk istiqomah. Betul. Itu ya itu pentingnya kita berdoa, minta ditetapkan Allah dalam agama ini gitu kan, minta pentingnya juga untuk kita muhasabah, istighfar terus gitu, karena dosa-dosa kita gitu ya, atau dan segalanya itu penyakit hati itu kadang mengotori hati kita. Jadi ketika hati itu sakit ya jadi nggak nikmat ibadahnya. Itu sih yang saya rasakan gitu. Kalau mulai saya cuma melakukan ibadahnya hanya karena menggugurkan kewajiban, itu saya langsung istighfar, aku dosa apa ya, aku ada salah apa ya, aku ada penyakit hati apa ya yang mungkin aku nggak sadar gitu, sampai kok aku kayak nggak nikmatin ibadah ini gitu.
di situ istighfar. Nah, ketika kita istighfar, hati kita kembali bersih ya, sholat taubat kembali bersih, insya Allah gitu. Itu udah otomatis ya, karena kan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah gitu. Jadi harusnya nikmat beribadah, nikmat beramal soleh gitu. Jadi ketika kita rasa, kok lagi males ya, saya kuncinya itu aja, banyak sholat taubat sama istighfar gitu, muhasabah diri gitu ya, tadi aku ada ngapain ya gitu ya, gitu. Jadi Langsung berevaluasi diri berarti iya, ketika dirasa ada yang iya, iya, tidak iya harusnya menyemangati untuk betul, melakukan. iya kok harusnya setiap hari misalnya kita punya target sehari 1 juz, kok hari ini kita nggak dimudahkan ya, nggak sampai sejus nih, udah sampai malam misalnya gitu ya, itu pun udah koreksi lagi gitu ya, kenapa misalnya, atau nggak bangun tahajud, atau tahajudnya mepet subuh gitu ya, jadi cuma dapat 2 rakaat misalnya gitu itu saya juga ngerasakan itu gitu ya, pernah ngalamin juga kayak gitu. Jadi oh ya Allah, aku kenapa ya gitu ya, kayak berat bangun gitu kan, itu berarti kan harusnya kita happy ya, kita alhamdulillah kita dibangunin Allah undang kita untuk tahajud gitu ya. Itu kalau kita jadi nggak happy pasti ada yang salah gitu. Jadi itu pentingnya kita tadi berdoa, minta istiqomah, terus kita istighfar ya, taubat ya, minta ampun Dokter sama Allah. namanya Ahlul istighfar, jadi Takut banyak takut salah gitu ya gitu. Terus ya maksudnya saya udah 36 tahun kemarin kan udah di luar Islam gitu ya gitu. Udah ketinggalan banyak hal sebenarnya gitu. Mungkin Mbak Olen udah bisa ngumpulin pahala berapa gitu. Jadi kalau sampai bocor karena kesalahan-kesalahan kita ya, amal soleh kita terus jadi nguap itu kan sayang ya, ngumpulinnya udah telat, terus bocor lagi kan dengan kesalahan-kesalahan kita. Jadi itu yang saya paling takut gitu. Nah itu kemudian terus yang ketiga ya menuntut ilmu, fungsinya menuntut ilmu di situ. Kalau kita cuma ngelakuin ibadahnya karena ngikutin orang, karena katanya ini amalannya begini, katanya begini gitu. Tapi kita nggak tahu keutamaannya apa gitu-gitu, mungkin kita jadi bisa tiba-tiba jenuh, tiba-tiba malas gitu ya. Banyak alasan lah gitu-gitu, nggak apa-apa toh itu sunnah misalnya gitu-gitu. Tapi kalau kita tahu apa keutamaannya gitu ya, ketika kita menuntut ilmu kita jadi tahu, oh sejarahnya gini loh, waktu ini kenapa diturunkan ini, perintah ini karena ini, itu biasanya kita jadi lebih semangat gitu sih. Jadi ikut kajian-kajian. Iya, ikut-ikut gitu. Terus kemudian ya tadi ya emang bener-bener itu nggak bisa pakai kekuatan sendiri ya Mbak ya, pasti pertolongan Allah lah kalau kita bisa istiqomah ya. Itu karena udah ininya manusia lah ya, gampang ini kan, nggak usah sehari besok gitu ya, hari ini subuhnya bagus gitu kan, atau tadi bangun tahajud subuhnya ketinggalan karena ketiduran gitu kan, gitu zuhurnya on time, asarnya mepet maghrib ya gitu Allah, itu ya sih Allah. Memang ya, tersindir ya sama. Tapi ya itu kalau saya ngelihat Islam tuh bolak-balik, saya sering bilang tuh sebenarnya kayak anak sekolah dapat kisi-kisi ujian gitu ya. Jadi kalau kita dapat kisi-kisi kan tenang ya, bisa ya 90% nilai bisa bagus lah gitu kan. Asal kita pelajarin kisi-kisinya, kita ikutin gitu kan. Nah, sebenarnya itu. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya bukan menyulitkan, tapi justru memudahkan kita, dikasih kunci-kuncinya gimana sih supaya selamat gitu. Kalau kita lihat ya seperti itu, jadi nggak dianggap beban. Justru ibadah-ibadah itu yang akan mengurangi beban kita. Saya setuju dok, ketika dokter menyebutkan bahwa Islam itu sebenarnya seperti sekolah. Jadi ada kisi-kisi, kemudian ada soal, ada ujian. Karena pernah ada pertanyaan dari seorang yang di luar Islam bilang kepada saya, kenapa memang cukup syahadat kemudian kita nggak bisa dijamin masuk surga? Islam tuh repot, harus pakai jilbab lah perempuannya, harus sholat 5 waktu, nggak boleh tinggal. Nggak sholat, pastinya masuk neraka, katanya udah Islam segala macam. Kemudian saya terpikir perihal sekolah, saya kemudian tanya, ketika kita studi, kita belajar, guru itu akan meluluskan kita. Kalau ada satu nilai yang utama kemudian kita dapat nilainya di bawah dari nilai rata-rata, kita naik kelas nggak? Enggak, padahal yang lain-lainnya misalnya bagus, mungkin dipertimbangkan, tapi kita nggak bisa excellent, saya bilang gitu. Itu peraturan manusia gitu. Kalau Allah yang maha pengasih maha penyayang mungkin nggak sesaklek, cuman kalau analogi Anda seperti itu, jadi memang sekolah itu seperti Allah kasih kita secara duniawi, beginilah kehidupan, harus paripurna kita dalam memeluk Islam ya dok. Betul. Jangan cuma syahadat, kemudian nggak sholat,
tetap Iya. melakukan maksiat, kemudian ya itu kata dokter salat tahajud terus subuhnya Iya. yang kebalik antara sunnah dan wajib. Iya betul, sama saya ingat tadi kepikiran satu, ada analogi waktu itu ya. Kan ada orang suka bilang hidayah itu jadinya sebenarnya diberikan atau diusahakan sih, diperjuangkan, dicari gitu kan. Kemarin saya dapat analogi yang kayaknya sih sesuai gitu ya. Jadi hidayah itu seperti hadiah kan dari Allah gitu ya. Hadiah kan nggak nih gitu ya dikasih gini. Hadiah dari Allah loh. Kita ngasih hadiah ke manusia aja kita bungkus yang rapi dan sebagainya. Nah hadiah dari Allah ini diberikan kepada kita, nggak dilempar, nggak dijatuhin gitu kan, tapi diberikan dengan bungkusan yang bagus gitu ya, yang melebihi lah dari yang kita bikin lah. Nah dibungkus dengan apa itu tadi mungkin segala macam. Nah itulah di situ dikasih, tapi kita ada usaha kita juga untuk mulai membuka bungkusan hadiahnya itu. Jadi kalau saya lihat seperti itu ya, ketika kita dikasih tapi kita nggak mau buka gitu ya, nggak mau ada usaha buka, ya gimana mau menikmati hadiahnya gitu. Apalagi hadiahnya misalnya barangnya harus ada manual book yang harus kita pelajari. Betul. Kalau cuma diterima kemudian nggak dipelajari manual Ditaruh book, aja. hadiah mobil tapi nggak bisa nyetir, Nah, belajar. gimana? Iya, Itu. sepakat dok. Masya Allah. Baik, ada yang masuk ini WhatsApp dari sebentar, Pak Wahyudi di Cengkareng, Jakarta Barat, mengucapkan selamat Milad Rasil. Semoga Rasil tetap konsisten menyuarakan Islam yang satu. Kemudian ini ada dari hamba Allah, mendengarkan acara siaran saat ini seperti sedang berlayar kembali ke tanah suci. Subhanallah, dokter mudah-mudahan istiqomah dalam muslimahnya. Amin. Kemudian ini Bunda Emilia, terima kasih atas ucapan dan doanya. Hamba Allah, dokter ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Olin dan dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter boleh tahu nggak ketemu sama suami bagaimana? Boleh nggak dok? Boleh. Banyak yang pengen tahu. Baik dokter, mungkin singkat saja. Iya, singkat aja. Sebenarnya jadi kalau orang pikir ta'aruf sih bukan ta'aruf, karena udah kenal sama-sama. Kan saya di Pemda DKI ya, cuman saya di Dinas Kesehatan, beliau di Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan, kayak bangunan, pengawas bangunan gitu. Nah kami itu satu komunitas lari gitu, ada Pemprov DKI Jakarta Runners gitu. Cuma memang kan kalau di lari ya lari aja gitu, udah selesai ya bubar gitu kan, nggak ada omongan pribadi atau gimana-gimana tuh nggak ada gitu. Nah sampai beliau itu Kaderullah udah ditinggal istri meninggal itu 2018. Jadi sekitar 5 tahun ya menduda gitu. Nah kenapa lama ya, biasanya kan kalau laki-laki cepet ya. Itu justru karena beliau mikir bukan mencari istri sebenarnya, nyari ibu buat anak-anaknya. Dan beliau sebenarnya mencarinya itu yang nggak punya anak supaya bisa fokus ke anak-anak beliau yang 4 orang. Targetnya begitu. Ya, jadi kalau pun kenal dengan saya atau sebenarnya saya pun merasa aman aja, karena saya pikir nggak mungkin modus, karena juga nggak masuk kriteria gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi teman aja gitu. Sampai saya juga ada bos yang kenalin sama siapa gitu, ya udah sekedar ta'aruf kenal aja gitu, oke gitu. Tapi untuk sampai menikah itu anak saya tuh susah, Mbak Olin bilangnya no stranger in this family. Jadi yang mana? Yang pertama. Jadi dia nggak boleh saya nikah lagi lah. Jadi saya udah mikirnya saya nanti nunggu mereka gede, itu pun kalau masih laku gitu ya. Jadi nggak kepikiran itu, pikirnya ya ini anak-anak dulu lah gitu. Sampai satu saat yaitu tiba-tiba yang suami ini dia sempat deket sama orang lain juga gitu-gitu. Terus akhirnya minta ketemu sama saya. Minta ketemu itu dia bilang kok aku tuh udah kenal sosok kayak kamu, kata dia gitu. Tapi kok aku malah dekatnya dengan yang standarnya begini gitu kan. Kenapa aku nggak sama kamu aja ya, kata dia. Aku lagi makan Mbak Olin. Jadi aku tuh kirain dia bercanda. Enggak. Aku habis itu kayaknya camping sama anak-anak gitu kan. Terus aku makan tuh sambil aku masih ketawa-ketawa gitu. Terus habis itu tanggal berapa ya? Kalau tanggal kan serius, aku baru berhenti makan. Iya. Baiknya kapan ya gitu kan. Terus ini beneran. Aku pikir masih bercanda-canda juga kan. Itu Februari kan.
Kalau bisa sih sebelum Ramadan ya, kata dia, supaya Ramadan tuh kan udah bareng-bareng, kata dia gitu. Ramadan kan Maret, bentar lagi ya, bulan depan gitu, nggak nyampe sebulan gitu kan. Terus, oh nggak bisa, saya bilang, saya mau diberangkatin umroh yang itu, mau berangkat Yang umroh. batal itu? Bukan, Oh, yang 12 Maret itu saya kayak mau itu ada travel umroh yang mau jadiin saya kayak nanti sharing-sharing di sana oke, gitu oke, ya. oke. Saya ada 12 Maret itu saya ada, oh gitu, kalau 12 Maret umroh berarti Jumatnya tinggal tanggal 3 sama 10 ya, Maunya Jumat. mau Jumat. Udah tinggal 2 tanggal, 2 minggu berarti ya Mbak Oli? Ini lucu ya. Udah, Insya terus Allah. Imam berarti serius ya ke tanggal kan? Insya Allah. Saya itu sama dia kenalnya tuh bercanda-canda doang, jadi nggak pernah lihat muka beliau tuh serius. Kalau yang kenal beliau tahu beliau tuh kayak nggak pernah kelihatan seserius itu, yang kayak matanya ke atas terus kayak menahan nangis gitu. Jadi saya, ini orang serius ya. Gitu. Nanti kalau ke rumah ada mama saya ngomong ya, kata dia gitu kan. Ya udah ngomong aja, paling mama udah tidur, aku pikir gitu. Ternyata sampai rumah mama yang buka pintu, jadi langsung ngomong juga gitu. Ini Langsung lebih fast daripada flash. flash banget. Sama mama juga masih digodain, sama karena kan udah kenal ya, pernah kirim apa segala macam. Terus bercandain sama mama ada 5 kali nanya, jadi boleh nggak Oma sama Ica gitu. Terus dijawab apa sama Oma, sampai yang kelima baru Oma bilang iya gitu. Nah, yang tantangannya kan ya itu ke adik-adik, ipar sama anak-anak kan gitu. Kita yang mungkin kita oke, tapi yang mereka enggak kan kita jadi nggak jadi ya Mbak Olin. Tapi ya itu alhamdulillah, kalau mungkin ya jodoh ya itu Allah yang mudahin jalannya. Yang saya pikir adik ipar saya akan berkata, "Boleh nikah tapi anak-anak jangan sampai jadi ikut Islam." Itu enggak. Saat itu belum. Belum. Saat itu, sampai saya nikah itu belum. Oh, anak-anak itu. baik. Iya, saya memang dari saya syahadat sampai itu saya nggak paksakan anak-anak untuk masuk Islam gitu. Biar ketika itu mereka yang minta. Walaupun gitu. si Dede ya, Iya. Dede kan masih bisa Iya. dikendalikan sama Iya. dokter, enggak juga. Enggak gitu. Ketika mereka tanya, saya jawab, saya jelasin, memperkenalkan iya, tapi memaksakan itu enggak. Udah sampai ipar saya pun yang saya malah mungkin saya pikir akan takut itu akan keluar dari mulut dia, justru dia yang berpikir bahwa kita harus legowo ketika anak-anak ikut Kak Ica gitu. Udah lewat 1, anak-anak nih gimana? Besok mau ketemuan keluarga pertama kalinya, anak-anak belum saya omongin itu. Jadi pada Isya saya kumpulin anak-anak. Saya itu cara manage waktu yang sedemikian rupa. Iya, itu dia. Nah itu gimana? Besok udah mau ketemu keluarga jadwalnya. Gimana ya? Aku kumpulin anak-anak, terus aku bilang, nah ada yang propose mami, dia pengen make us happy, aku bilang gitu. Menurut kamu gimana? Aku udah tahu dia pasti akan jawab begitu ya. Terus dia ternyata dia nggak jawab itu, dia nanya siapa? Dia tanya dulu kan. Selama ini Mbak kalau ada yang kirim sesuatu ke rumah, itu aku nggak boleh makan, aku nggak boleh pakai. Sama si kakak? Ya, dan ada yang buat mereka juga nggak dikasih ke orang. Gitu kan. Terus siapa? Aku sebut namanya kan. Terus jadi ternyata kita tuh flashback itu pernah 2-3 kali tuh nggak sengaja ketemu di playground mana, karena umurnya hampir mirip-mirip kan. Waktu aku sebut nama beliau, terus dia langsung ingat anaknya itu ada 4 gitu-gitu. Terus dia langsung malah gini, mau dapat 7 siblings, kata dia, jadi 7 gitu kan. Aku kan kaget, nah kan kamu biasanya bilang no stranger in this family, kok boleh? Mami, it's not stranger, itu kan your friend, katanya dia gitu. Bener sih. Aku pikir, itu ya dari dulu aja ya. Ditemenin dulu, baru nggak jadi stranger. Iya, tapi kita kan nggak sadarin tidak ya. sesederhana itu pemikiran dia ternyata sederhana banget. Iya, dan maksudnya itu saya lupa banget namanya, cuman ya ketemu gitu aja kan, nggak membuat jadi saya pikir jadi dekat, nggak ada kontak juga setelah ketemuan di situ. Berarti terus dia juga suka itu berinteraksi sama anak-anak gitu? Enggak juga, yang cuman ya ketemu kan gitu ya udah gitu. Makanya cuman berarti kan 2 atau 3, jadi Allah kayak udah bikin ya, berarti semuanya itu kayak dibikin. Terus dia anak saya bisa inget semua 4 nama anak-anaknya beliau gitu sih. Jadi ya udah nggak lama ketemu keluarga, minggu depannya langsung menikah, hanya di masjid saja. Jadi prosesnya kemana-mana. 2 minggu berarti ya? Iya, persiapannya itu Jika Allah berkehendak. Iya, 3 Jangan 2 Maret. minggu. 2 hari aja bisa ya, Masya Allah. Jadi Allah
di dunia Allah sudah kasih kenikmatan manisnya dokter memeluk Islam, beristiqomah, ahlul istighfar, ikhwan dan al, itu yang saya ambil dari pribadi seorang dokter Aisyah. Mudah-mudahan jadi ibroh buat kita semua dan pengingat. Dan sudah sedikit lagi kita berada di penghujung waktu. Jadi saya salah. Saya tuh mendengarkan dokter bercerita sampai masya Allah, seperti pokoknya sinetron-sinetron yang ada di televisi lewat ya. Ini luar biasa terjadi dan dokter mengalami. Saya membayangkan tahadus bin nikmah, dokter sangat bersyukur. Kemudian pasti pada saat perjuangan ketika ingin benar-benar istiqomah memeluk agama Islam itu terbayarkan. Dan tidak lama jeda waktunya, dalam hitungan tahun dokter sudah mencicipi kenikmatan-kenikmatan Allah. Mudah-mudahan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada dokter dan keluarga. Dan kita tertular berkahnya dok. Masya Allah, amin. Dok, kami juga ingin ketahui bagaimana pendapat dokter ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW. Waktu awal-awal ya, nggak tahu ini apakah dialami oleh mu'alaf lainnya gitu. Kalau saya pribadi, waktu awal-awal tuh masih agak gini Mbak, antara kemarin kan saya habis salah ya, menjadikan utusan Allah itu seperti Allah. Jadi ketika seperti ini, saya susah melihat ini saya tuh lagi seperti itu atau enggak. Itu kendalanya waktu saat itu. Cuman ketika itu, terus saya mulai membiasakan untuk sholawat. Gitu. Kalau zikir kan ya yang itu ya, yang udah rutin gitu, udah biasa. Sholawat itu saya belakangan justru Mbak. Sampai saya umroh itu baru saya nikmatnya sholawat tuh, tadinya sholawat tahu itu harus diperbanyak, sunnah di hari Jumat dan sebagainya gitu ya. Kalau lupa sesuatu, kalau apa, ini sholawatnya. Cuman baru tahu manisnya sholawat itu ketika setelah umroh, karena dijelaskan di sana gitu kan. Ini mungkin ibadah lain itu kita masih belum tentu pahalanya sempurna apa enggak, tapi kalau kita bersolawat itu langsung dijawab sama Rasulullah ya keselamatan bagimu juga gitu kan, waktu kita bersolawat gitu. Jadi di situ saya makin cinta gitu ya. Saya dulu bingung kenapa orang Islam begitu mencintai Rasulullah, kan katanya itu sama-sama manusia juga. Betul. Gitu kan. Maaf dok, kenapa saya tanyakan ini? Karena beberapa kali saya berdiskusi dengan para mu'alaf, problemnya sama. Ketika saya menanyakan tentang Rasulullah, mereka akan bilang bahwa terutama yang Nasrani. Jadi mereka bilang bahwa ada traumatik tersendiri untuk mengidolakan sesosok manusia sehingga takut salah ada lagi. rasa takut, takut. Jadi saya Allah saja sehingga jadi ada rasa resisten untuk mengenal lebih jauh tentang pribadi. Iya betul, itu saya rasakan. Betul, jadi ya itu sama dengan ya itu kalau kita Masjidil Haram sama Nabawi ya, Madinah, itu saya rasakannya ini lebih ke Allah, ini ke Rasulullah gitu ya. Gitu ya. Iya, jadi itu itu jadi setelah tahu ya, setelah mendalami Sirah Nabawi semua, Masya Allah gitu, baru tahu kenapa umat Islam begitu menjunjung tinggi Rasulullah gitu ya, yang beliau sampai menyimpan ya doa yang harusnya setiap nabi dapat jatah dan kutip untuk dikabulkan gitu ya, tapi disimpan untuk nanti kita umatnya, sampai beliau pilih duduknya sebelah kiri aja dari Allah, bukan di sebelah kanan ya kan, supaya kalau ada yang umatnya masuk neraka, beliau akan yang bersyafaat buat kita. Betul, di situ yang saya Masya Allah. Terus yang dalam kehidupan rumah tangga juga kan kita ya acuannya beliau gitu ya, gimana yang paling baik itu yang paling baik terhadap istrinya, keluarganya, pasangannya gitu. Jadinya itu beliau itu bukan ngomong tapi memang diteladanin, contoh gitu ya, semua lengkap gitu, dan penutup para nabi. Sampai waktu itu sempat saya digodain gitu sama adik saya gitu kan ya, terus nanti kalau ada nabi lain lagi kamu ganti lagi gitu kan gitu ya. Alhamdulillah memang beliau penutup para nabi kan gitu ya, Al-Quran udah katakan itu gitu ya, jadi udah sempurna semua yang dibawa oleh beliau. Nggak kebayang kalau nggak ada beliau gitu ya, mungkin hari ini ya nggak sampai ya risalah yang mujizat dari beliau itu ya Al-Quran itu gitu kan ya, yang yang betul-betul dijaga sama Allah dari perubahan dan sebagainya. Itu sih yang saya rasakan gitu ya. Jadi sekarang itu
bener kalau saya ngalamin kesulitan nyabut gigi nih Mbak, nyabut gigi susah minta ampun ya, nggak keluar itu ya gitu ya. Saya iya, saya sholawat bahkan di dalam hati saya gitu ya, dan nggak ketahuan apa, padahal kayaknya tekniknya sama, keluar aja tuh giginya gitu. Jadi sampai saya masya Allah ya segitunya ya gitu. Terus saya sampai bilang ke anak saya juga, mereka mau ujian dan sebagainya, itu sekarang saya, Umi pas banget semua yang aku pelajarin semuanya itu keluar katanya gitu kan. Terus oh iya kamu zikir nak, sholawat, iya aku zikir, aku sholawat gitu ya, kan belum bisa yang panjang, jadi sholawatnya yang pendek aja, iya nggak apa-apa, awal sholli ala Muhammad gitu doang gitu. Itu tapi nggak apa-apa, tapi dan itu benar gitu kan. Jadi masya Allah itu sih yang apa ya, sampai banyak takjubnya sih, kayak saya baru pelajarin beliau makan kurmanya itu, kenapa kok ngambilnya begini, tapi waktu ngambil dari mulut bijinya itu seperti ini gitu ya. Sampai ada yang seperti itu ya mempelajarinya. Sedetail itu kok mikir higienis begitu. Kalau bukan Allah yang berikan beliau wahyu kan gak mungkin gitu ya. Gitu higienisnya, oh diambilnya begini gini. Kalau mau tidur dimatikan lampunya. Ternyata itu penelitiannya, oh ya itu supaya sel imun kita meningkat, sel kanker ditekan, seperti itu. Yang hal-hal itu yang saya makin takjub gitu sih gitu. Makanya gak heran kenapa ya kan seorang orang suka ngomong itu kan sunnah gitu ya, tapi justru ketika kita menghidupkan sunnah itu ya, makanya dulu saya suka bilang taatilah Allah dan Rasulullah gitu ya, jadi seimbang dong ya, mentaati Allah dan Rasulullah gitu ya. Terus tapi ya itu di situ saya melihatnya, oh ya iya, karena semua apapun yang dilakukan Rasulullah ya berdasarkan perintah Allah. Iya, perintah Allah gitu kan. Jadi di situ baru akhirnya saya bisa menempatkan ya, mencintai Allah seperti apa, mencintai Rasulullah seperti apa. Itu sih benar, ternyata saya nggak sendirian ya, betul, sama ya. Itu tantangannya. Jadi kebiasaan saya, pertanyaan penutup ketika mewawancari atau diberikan kesempatan bertemu dengan saudara-saudara mu'alaf, ternyata yang paling sulit move on adalah belajar mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan hidayah dan keberkahan menyertai kita semua. Dan ini bukan jadi pertanyaan terakhir, padahal Iwan dan Ahwat saya sudah mempersiapkan 10 pertanyaan. Kalau kita bahas kurang dari 4 dan ada satu tadi yang dari pendengar. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki waktu lagi untuk bisa bertemu dan membahas 6 pertanyaan sisa lagi. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan kita bertemu kembali.